Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, orang tua kita dalam membiayai kita, dalam membeli untuk kuota kita untuk pembelajaran semasa pandemi ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Dengan banyak berdoa dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pertama dari fikih kelas 7, yaitu tentang belajar bertanggung jawab melalui pelaksanaan sholat Jumat. Berbicara tentang sholat Jumat, tentunya kita teringat tentang hari Jumat dan keistimewaan hari Jumat. Begitu banyak dan bagi orang yang mengetahui keistimewaan hari Jumat, maka Jumat pun akan menjadi sebuah hari yang istimewa. Karena Jumat disebut dengan Sayyidul Ayam atau rajanya hari-hari. Dengan selintas melihat gambar yang tertera di sini, bahwa ketika kita mengingat Jumat, kita langsung teringat kepada salat Jumat. Tapi sebelum itu, mungkin kita akan bicarakan tentang keistimewaan hari Jumat. Nah, di sini terlihat ada sebuah gambar, ada dua buah gambar. Apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat gambar tersebut? Ya, ini adalah keistimewaan hari Jumat. Yang pertama, hari berkumpulnya kebaikan dan hari berkumpulnya orang-orang yang melakukan kebaikan. Bagi yang mereka paham tentang kebaikan hari Jumat, mereka akan berusaha untuk membuat segala kebaikan pada hari Jumat. Banyak kita temui di jalanan, baik di jalan raya, kota besar ataupun pedesaan, orang yang mengerti, tentunya mereka akan memanfaatkan hari Jumat kebanyakan untuk bersedekah. Jika sebelum masa pandemi seperti ini, begitu banyak sekali orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Misalnya, seperti contoh gambar berikut ini, adalah warung makan yang meskipun warungnya sederhana, tetapi setiap hari Jumat, warung Mbak Wati ini selalu memberikan gratis, khusus untuk anak yatim piatu dan duafa. Kemudian di gambar sebelahnya ada lagi sebuah masjid, di halaman masjid sedang membagikan sebuah makanan. Itu diantaranya, yaitu hari berkumpulnya orang melakukan kebaikan. Tidak cuma pengusaha makanan. Jika di kota-kota besar, ada beberapa kita temui di sosial media, seorang ojek online yang setiap hari Jumat dia menggratiskan bayarannya. Di punggungnya dia ini dituliskan, setiap hari Jumat cukup bayar dengan doa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dan memahami keistimewaan kebaikan hari Jumat, dan kita dapat mengikuti orang-orang yang berbuat kebaikan pada hari Jumat khususnya. Kemudian keistimewaan hari Jumat selanjutnya yaitu hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, bapak moyang kita, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yaitu diciptakan pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga, hari bersatunya kembali Nabi Adam dan Hawa. Jadi Abina Adam wa Ummina Hawa ketika diturunkan ke dunia sekian ratus tahun tidak bertemu, kemudian pada hari Jumat pun mereka kembali bertemu pada hari Jumat di Padang Arafah, yaitu di Jabal Rahmah ini, yang sekarang kalau orang mengunjungi haji dan umroh suka mengunjungi ke sini. Dan dibuatkanlah sebuah monumen untuk memperingati bahwa disinilah bertemunya Abina Adam wa Ummina Hawa.
alaihissalam. Kemudian selanjutnya yang keempat, sejak zaman jahiliyah, hari Jumat itu terkenal dengan hari Arubah. Hari yang bermakna penuh kasih sayang. Kemudian yang kelima adalah sebaik-baiknya hari yang disinari matahari. Nah, di sini yang menarik. Yang kelima ini sebaik-baiknya hari yang disinari matahari. Sesuai dengan pengalaman kita, bahwa pada hari Jumat itu, terutama ketika melaksanakan sholat Jumat, jarang terjadi hujan. Betul? Jika kita telah pikir-pikir, ketika kita berangkat Jumat, mungkin ada rintik-rintik hujan, tapi pada pelaksanaan sholat Jumat, jarang sekali terjadi hujan, apalagi hujan yang lebat. Nah, itulah keistimewaan hari Jumat. Yang kelima, yaitu sebaik-baiknya hari yang disinari matahari. Kemudian selanjutnya hari yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni 600.000 penghuni neraka. Yang ketujuh, hari yang dijanjikan bagi orang yang meninggal di hari Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya pahala meninggal di jalan Allah dan dijaga dari siksa kubur. Amin ya Allah. Banyak ulama-ulama atau orang-orang soleh yang diwafatkan pada hari Jumat. Inilah, selain mereka istimewa menurut Allah, sehingga Allah takdirkan mereka untuk dipanggil pada hari Jumat pada waktu sebaik-baiknya hari. Ya, sampai sini ada 7 keistimewaan hari Jumat. Kita kembali ke awal, yaitu pada sholat Jumat. Ketika di layar awal kita diperlihatkan tentang orang yang mengerjakan sholat Jumat. Bagaimana ketentuan sholat Jumat? Pengertian dan dasar hukum. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Dengan dasar hukum sholat Jumat, yaitu ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62. Ini dalil dasar hukumnya. Dan syarat wajib sholat Jumat. Jadi syarat wajib itu, ketika orang itu memenuhi syarat tersebut, maka ia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Makanya di sini tuliskan syarat wajib. Berarti ketika memenuhi syarat ini wajib untuk sholat Jumat. Yang pertama, muslim. Yang kedua, baligh. Ketiga, berakal. 4, laki-laki, merdeka, dan sehat. 5, orang yang menetap atau mukim. Bukan orang yang sedang dalam perjalanan. Yang keenam, orang yang tidak ada uzur, halangan untuk mencegahnya untuk menghadiri sholat Jumat. Saya bahas satu-satu. Muslim, tentunya kita sebagai muslim wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Apalagi kita sudah balik dan dianugerahi akal pikiran yang sehat, tidak gila, tidak kesurupan, dan lain sebagainya. Terutama laki-laki yang merdeka, bukan hamba sahaya, dan alhamdulillah diberi kesehatan, bisa mampu berjalan untuk menghadiri ke masjid. Kemudian selanjutnya orang yang menetap, yaitu mukim, tidak sedang dalam perjalanan. Perjalanan yang melebihi, sebagian ulama menyebutkan 80 km. Ya, atau kalau menurut perjalanan itu, kalau berjalan sekian hari. Artinya perjalanan jauh, dia tidak wajib sholat Jumat, tapi masih wajib sholat, tapi pasti dan masih wajib melaksanakan sholat zuhur. Kemudian tidak ada uzur atau halangan untuk mencegahnya menghadiri sholat Jumat. Bagaimana contoh tidak ada uzur atau halangan itu? Ya, seperti sekarang. Pemerintah menghimbau apalagi pada awal-awal masa pandemi. Meskipun sekarang belum berakhir. Ya, pemerintah melarang atau menghimbau untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid.
itu adalah merupakan salah satu uzur atau halangan. Karena secara syar'i itu dapat dikategorikan karena wabah, bala wal wabah, bencana dan wabah. Ketika ada wabah seperti itu, maka itu merupakan uzur atau halangan untuk menghadiri sholat Jumat. Boleh tidak melaksanakan sholat Jumat karena himbauan dari pemerintah tersebut. Apalagi ketika himbauannya dari pemerintah, tentunya mereka sudah mempertimbangkan dengan para ulama, majelis ulama, dan lain sebagainya untuk melaksanakan sholat zuhur di rumah. Atau bisa mengambil hukum fikih yang lain, yaitu dapat melaksanakan sholat Jumat dengan minimal 2 atau 3 orang. Itu karena uzur. Karena hal seperti itu tentunya pemerintah lah yang bertanggung jawab beserta para ulama-ulama yang terlibat dalam keputusan seperti itu. Jadi boleh itu sholat di rumah, tidak sholat Jumat selama masa pandemi. Kemudian syarat sah sholat Jumat, yaitu sholat Jumat diadakan dalam satu tempat tinggal. Bukan di gunung, bukan di tengah sawah. Yang tentunya sawah itu tadinya padang luas, bukan tempat tinggal, atau memang di sana tidak ada manusia, tidak ada perkampungan. Itu tidak sah melaksanakan sholat di sana, sholat Jumat di sana. Selanjutnya sholat Jumat diadakan secara berjamaah. Ada yang mengatakan 40 orang jemaah, ataupun ada sebagian ulama yang mengatakan cukup hanya 2 sampai 3 saja. Nah, itu. Kemudian hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Salat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua, kemudian qomat, lalu salat Jumat. Tadi ketinggalannya, bagi yang punya LKS-nya silahkan dibuka ya, buku fikihnya ini. Pada halaman syarat wajib sholat Jumat itu pada halaman 4 di buku kalian. Nah, itulah tentang sholat Jumat, keistimewaan sholat Jumat, dan apa yang kita bahas tadi, yaitu pengertian sholat Jumat, keistimewaan hari Jumat, dasar hukum dan dalil, serta syarat wajib, dan yang terakhir adalah syarat sah sholat Jumat. Sekian saja untuk materi fikih pada bab pertama ini. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang ketentuan khutbah, syarat, rukun, dan lain-lain sebagainya pada pertemuan berikutnya. Dan itu saja. Untuk tugas dan lain sebagainya belum ada ya. Yang penting kita memahami dulu apa yang disampaikan barusan. Sekian. Semoga kita selalu dijaga kesehatannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.